Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahral mubarak wa ja'ala Ramadan syahral Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Para pemirsa Polri TV dan radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kesempatan kali ini adalah Ramadan sebagai Jami'ah Rabbaniyah, universitas universal yang Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Polri TV dan radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikum الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pemirsa Polri TV dan radio dimanapun Anda berada, kalau kita pernah sekolah, melewati sekolah dasar, atau sebelum sekolah dasar ada sekolah TK, ada madrasah ibtidaiyah, ada sekolah dasar, sekolah SMP atau madrasah sanawiyah, sekolah aliyah atau SMA, lalu kemudian kita masuk ke universitas S1, S2, S3, itu luar biasa, sudah menghabiskan waktu yang banyak, kurang lebih 10 sampai 15 tahun kita memasuki jenjang-jenjang pendidikan itu, dari sekolah dasar sampai sekolah yang tertinggi, dari S1, S2 sampai S3. Tetapi para pemirsa Polri TV radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang panjang itu yang mendidik kita menjadi sarjana S1, sarjana S2, bahkan sampai doktor, bahkan sampai bergelar profesor, guru besar, itu tidaklah menjadi apa-apa dibandingkan dengan satu universitas Allah yang terbesar. Universitas Allah itu adalah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan sebagai Jami'ah Rabbaniyah, universitasnya Allah yang terbesar. Maka Ramadan dikenal juga sebagai Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Apa yang tidak ada di dalam Ramadan, semuanya ada di dalam Ramadan. Bagaimana kita ingin rasanya berbagi, maka di dalam Ramadan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu bagaimana rasa haus dan lapar karena kita menahan. Karena Ramadan semuanya itu adalah bernilai kebaikan-kebaikan, dan Ramadan semuanya bernilai tarbiyah. Para pemirsa Polri TV dan radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kita tertidur sampai kemudian tidur lagi, semuanya itu adalah bernilai kebaikan, semuanya itu adalah bernilai tarbiyah pendidikan. Bagaimana ketika kita dibangunkan, terbangun, kita bangun untuk sahur bersama, Masya Allah begitu indahnya kita. Disitulah ada nilai-nilai kebersamaan kita dengan keluarga. Disitulah ada nilai-nilai
pendidikan yang sangat luar biasa, mendidik keluarga kita untuk bangun lebih awal sebelum waktu subuh untuk sahur. Karena Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita, memberikan sabdanya, di dalam sahur kita itu ada nilai-nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati sedikit yang kita cicipi, kendati air yang kita teguk, 1 teguk, 2 teguk saja, 1 suap, 2 suap nasi yang kita makan ketika sahur, maka di dalam sahur itu ada nilai-nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Polri TV dan radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai-nilai keberkahan di dalam sahur itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersamaan bangun pagi, lalu kemudian setelahnya tahajud, ya. Lalu kemudian setelah sahur selesai, kita menunggu waktu sholat subuh berjamaah. Di dalam berjamaah, Masya Allah, disitulah ada kebersatuan kita. Di dalam berjamaah, disitulah ada nilai kekuatan kita. Di dalam berjamaah, disitulah sesungguhnya keutuhan dalam rumah tangga kita, keutuhan dalam bermasyarakat, keutuhan di dalam berbangsa dan bernegara. Bayangkan kalau sekian ribu manusia, sekian juta yang ada di Indonesia saja misalnya, semuanya bangun di waktu sahur itu, semuanya serentak sahur, semuanya serentak sholat berjamaah subuh, semuanya serentak sebelum berjamaah subuh, qobliyah dan ba'diyah. Maka saya yakin, bahkan hakul yakin, keberkahan itu akan datang di setiap rumah-rumah kita, di setiap diri-diri kita semuanya. Bagaimana tidak? Di dalam sholat berjamaah, kalau dikerjakan oleh sekian banyak kelompok manusia, bukan hanya ratusan, bukan hanya ribuan, tetapi jutaan manusia yang bergerak dalam gerakan yang sama, yang berdoa dalam alunan kebaikan yang sama, mengetuk pintu langit, mengetuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keberkahan demi keberkahan, lahir batin dunia akhirat kita akan dapatkan. Setelah subuh berjamaah, lalu kemudian kita tadarus bersama, zikir bersama, menunggu waktu syuruk bersama. Waktu syuruk kemudian salat syuruk berjamaah, salat syuruk, semuanya kita salat syuruk. Setelah itu kemudian salat duha, baru kemudian menjalankan aktivitas kita masing-masing. Dari kita bangun tidur, lalu kemudian kita sahur, lalu kita berjamaah subuh, lalu kemudian sampai waktu isyraq. Masya Allah, para pemirsa Polri TV dan radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kita semuanya berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, berlomba-lomba membaca Al-Quran, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Al-Quran 1 huruf itu sudah bernilai kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lam harfun wa mim harfun. Setiap yang kita baca dari Al-Quran, harfan 1 huruf saja, falahu hasanah, itu sudah bernilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan 1 kebaikan, kata Rasul, wal hasanatu bi'ashri amthaliha, 1 huruf itu sudah bernilai 10 kebaikan. Bahkan ketika kita membaca alif lam mim, itu bukan 1 huruf, walakin alifu harfun, wa lamu harfun, wa mimu harfun. Alif bernilai 1 huruf, lam bernilai 1 huruf, mim bernilai 1 huruf, masing-masing 3 huruf bernilai masing-masing 10 kebaikan. 3 huruf bernilai 30 kebaikan. Itu di bulan yang lain. Kalau di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan kebaikan-kebaikannya. Itu baru 1 huruf. Bagaimana kalau kita membaca 1 ayat
satu juz, satu surah, satu Al-Quran kita khatamkan, maka betapa kebaikan-kebaikan Al-Quran itu ada pada diri kita dan keluarga dan bangsa ini. Sebenarnya diulang agak soalnya Lalu Alif Lam Mim, bagaimana kalau satu ayat, bagaimana kalau satu kalimat, bagaimana kalau satu surah, bagaimana kalau satu juz, bagaimana kalau satu Al-Quranul Karim, maka semua itu bernilai kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap hurufnya bernilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makkah Madinah dulu kering kerontang, tidak ada yang mau untuk menempati Makkah dan Madinah. Kering kerontang, panas, pasir, hamparan pasir yang panas. Tapi dengan berkah Al-Quran turun di Makkah, berkah Al-Quran turun di Madinah, Al-Quranul Karim memberikan kebaikan di tempat yang dituruni oleh Al-Quranul Karim. Makkah menjadi Makkah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makkah menjadi Makkah Al-Mukarramah. Makkah dan Madinah menjadi kota Haramain, kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ramadan juga demikian. Ramadan itu menjadi bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Ramadan menjadi luar biasa, penuh dengan kebaikan, syahrun azimun, karena Al-Quran turun juga di bulan Ramadan. Maka kalau kita mau mendapatkan kebaikan terus kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Orang yang belajar Al-Quran mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengajarkan Al-Quran juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran memberikan efek yang luar biasa. Ramadan bulan menjadi sayyidus syukur, menjadi baik karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Kita yang membaca, kita yang belajar juga mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Al-Quranul Karim. Para pemirsa Polri TV dan radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baru baca Al-Quran, belum zikir-zikir yang lain, belum sholawat yang kita baca. Allah akan lipat gandakan kebaikan-kebaikannya. Sekali kita membaca sholawat di bulan yang lain, maka Allah akan membalas sholawat kita 10 kali. Satu kali membaca sholawat, Allah membalas doa-doa kita, sholawat kita 10 kali sholawat. 10 kali kita membaca sholawat, Allah akan membalas 100 kali sholawat kebaikan buat kita. 100 sholawat kita baca untuk Rasulullah SAW, maka kebaikannya 1000 sholawat Allah akan balas kepada kita. Masya Allah. Para pemirsa Polri TV dan radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di bulan yang lain, apatah lagi ini di akhir bulan Sya'ban, turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun di bulan Sya'ban. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah SAW. Apatah lagi kita sebagai umat Rasulullah SAW yang dirindukan oleh Rasulullah SAW, kebaikan-kebaikannya yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Kita meskipun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah menatap Rasulullah, tidak pernah berjabat tangan dengan Rasulullah SAW, meskipun demikian Rasulullah SAW rindu kepada kita yang tidak pernah menatap, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka kebaikan-kebaikan sholawat yang luar biasa itu, mari kita juga amalkan di bulan Ramadan. Kita perbanyak membaca sholawat, kita perbanyak membaca zikir, kita perbanyak membaca istighfar. Apapun, para pemirsa Polri TV, radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun persoalan kita, istighfar
akan mampu mengangkat derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun problematika yang kita rasakan selama ini, rumah tanggakah, soal hidupkah, maka gempur dengan istighfar, dengan sholawat, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang tidak pernah kita sangka dan tidak pernah kira. Para pemirsa Polri TV dan radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung Ramadan, jadikan Ramadan kali ini seolah-olah menjadi Ramadan yang terakhir, karena tidak ada yang tahu, bahkan tidak pernah ada yang menjamin diri kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ramadan yang begitu indah, obral pahala di bulan Ramadan. Jadikan Ramadan kali ini seolah-olah menjadi Ramadan terakhir, sehingga semua amalan yang kita kerjakan, semua amalan kita maksimalkan di bulan yang suci dan bulan yang agung ini. Para pemirsa Polri TV dan radio dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking istimewanya, begitu banyak keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'anul Karim yang fungsinya untuk hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas mana yang hak, mana yang batil. Sebegitu mulianya Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasamu itu adalah untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Masya Allah. Para pemirsa Polri TV dan radio dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah saja mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bih, puasamu itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Bandingkan dengan amalan-amalan yang lain, dengan ibadah-ibadah yang lain. Zakat kita dari kita untuk kita. Haji yang demikian hebatnya, Allah tidak mengatakan hajimu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Tidak. Zakat juga demikian, sholat yang demikian hebatnya, sampai-sampai Rasulullah SAW harus diundang langsung oleh Allah ketika Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi Allah tidak katakan sholatmu itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Tetapi para pemirsa Polri TV dan radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah menyinggung tentang puasa, diulang dari sapaan tadi. TV dan radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah saking istimewanya Ramadan, Allah mengatakan as-saumu li dalam hadis qudsinya, wa ana ajzi bih. Puasamu itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Sholat kita yang kita kerjakan untuk diri kita masing-masing, Allah tidak mengatakan sholatmu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Begitupun zakat, Allah tidak katakan zakatmu adalah untukku dan aku sendiri akan memberikan pahalanya. Begitupun dalam haji, Allah tidak mengatakan hajimu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Begitu puasa Ramadan, as-saumu li wa ana ajzi bih. Begitu indah Allah ungkapkan dalam hadis qudsinya, puasamu itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya dan hadis-hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang-orang yang berpuasa, pengamal-pengamal puasa akan diberikan pintu khusus. Pintu khusus ini khusus untuk orang yang berpuasa. Pintu khusus ini, surga pintu khusus ini adalah dipergunakan untuk orang-orang puasa. Surga itu adalah Babur Rayyan, pintu itu adalah Babur Rayyan, yang surga itu
diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan para pemirsa Polri TV dan radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini sebagai ahlinya Allah, ahlul Quran ay ahlullah, dan kita semuanya puasa kita di tahun ini di 1443 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan sebagai jami'ah rabbaniyah, universitas yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita persiapkan betul mulai dari sahur kita sampai kemudian berbuka kita, apa yang kita isi di dalam mengisi di bulan Ramadan itu semuanya kita persiapkan kurikulumnya menjadi kurikulum terbaik, sehingga kita kelak di akhir Ramadan diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.